tentang gambar yang Ibu tampilkan terkait dengan siklus air. Nah, di situ ada gambar tentang proses siklus air, kemudian juga ada awan gelap dan hujan, serta terjadinya banjir. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar yang Ibu tampilkan dengan penuh perhatian ya. Nah, ternyata itu adalah bagian dari proses siklus air dalam kehidupan sehari-hari, di mana panas matahari dia menguapkan air yang ada di bumi. Contohnya ada air laut seperti yang dikatakan Ainun. Nanti dia akan naik ke atmosfer, membentuk rintik-rintik air dan membentuk awan, lalu akan ditumpahkan ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, mengapa bisa terjadi banjir? Karena hujan. Bukan, Bu. Karena membuang sampah sembarangan. ya benar sekali. Menebang pohon. Ulah manusia itu sendiri, makanya bisa terjadi banjir. Kita membuang sampah ke sungai, ke danau, itu membuat sungai menjadi dangkal kan? Ya, Maka Bu. dari itu, di saat hujan deras turun, maka sungai tidak akan mampu menahan air dan meluapkannya ke darat sehingga terjadinya Banjir. Maka dari itu penting untuk kita menjaga saluran air ya, menjaga sungai agar sungai tidak dangkal. Nah, sebenarnya apa sih Bu itu siklus air? Nah, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, anak-anak semuanya, siklus air itu adalah disebut juga sebagai siklus hidrologi, yaitu siklus air itu adalah menjelaskan bagaimana perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, sehingga ketersediaan air di bumi itu tetap terjaga. Nah, untuk lebih jelasnya tentang proses terjadinya siklus air, coba anak-anak perhatikan media diorama siklus air ini. Nah, ini adalah media diorama siklus air yang menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya siklus air. Di mana seperti yang telah tadi Ibu jelaskan, bahwa siklus air itu adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Dan itu terus terjadi sehingga ketersediaan air di bumi tetap terjaga. Nah, yang pertama itu adalah evaporasi. Nah, coba anak-anak perhatikan, di mana panas matahari yang sangat terik ini akan menguapkan air yang ada di permukaan bumi. Contohnya air laut. Nah, jadi air laut ini dia akan menguap karena teriknya panas matahari. Nah, penguapan ini disebut sebagai evaporasi. Nah, penguapan juga terjadi pada jaringan tumbuh-tumbuhan, yaitu melalui proses respirasi dan fotosintesis. Penguapan yang terjadi pada jaringan tumbuhan disebut sebagai transpirasi. Setelah air menguap, maka uap air tersebut akan naik ke atmosfer, membentuk rintik-rintik air, lalu membentuk awan. Jadi proses ini disebut sebagai kondensasi atau pengembunan. Lalu, awan yang mengandung rintik-rintik air ini akan mengikuti arah angin dan akan menumpahkan air ke bumi. Nah, air tersebut dalam bentuk hujan. Proses ini disebut sebagai presipitasi. Di mana air hujan yang jatuh ke bumi akan diserap oleh tanah. Proses ini disebut sebagai infiltrasi. Nah, air tersebut akan mengalir kembali ke laut, ke sungai, dan proses siklus air terus terjadi secara berulang. Gimana anak-anak paham tentang proses terjadinya siklus air? Paham, Bu.